Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Udah lama gue nggak ngomong sendiri dan sekarang Total Politik sudah di studio baru ngomong sendirinya. Dan apa ya, gue mau ngomong apa? Tapi intinya begitulah. Ini suasana ngomong sendiri yang agak berbeda dan banyak banget dari lu yang mempertanyakan kenapa ngomong sendiri nggak ada lagi. Bukannya nggak ada, tapi gue lagi sibuk aja mengurusi hal-hal yang lebih transaksional kemarin gitu. Biasanya kan Total Politik nih buat berkebudayaan doang. Nah ini sekarang Total Politik harus lebih transaksional dan lebih ekonomistis gitu. Nah jadi gue mau ngebahas survei Capres Indikator Prabowo versus Ganjar sengit, Anies konsisten ketiga. Ini berita dari Detikcom ya, baru minggu ini Indikator merilis survei dari hasil surveinya yang dilakukan pada 11 sampai 21 Februari 2022. Total responden survei tersebut berjumlah 1.200 orang dari semua provinsi di Indonesia secara proporsional. Jadi maksudnya kalau di Sumatera Barat itu jumlah pemilihnya sekitar 3-4% nasional, berarti jumlah populasi sampelnya dari Sumatera Barat juga sekitar 3-4% dari 1.200 jumlah total populasinya, total sampel respondennya tersebut. Nah, dari survei ini diperlihatkan bahwa tidak ada yang mengejutkan sebenarnya, tidak ada yang mengejutkan. Tetap ada 3 nama pemain utama di dalam survei-survei top 3-nya yang agak jauh dengan Capres peringkat 4, 5, 6. Ya, jadi ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Tier 1-nya itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan itu dari 22% sampai 17%. Tier 2-nya ada Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno itu dari 6% sampai 4,7%. Nah yang tier 4 itu Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, Erick Thohir, sama Gatot Nurmantio. Itu tier 3-nya lah gitu. Jadi dari sekian banyak nama, jadi terlihatlah berbagai macam, ada 3 variasi utama dari hasil temuan survei ini. Dan di peringkat 3 teratas yang paling bersaing ketat ada 3 nama tersebut, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Nah tapi dari hasil survei ini gue mau bicara apabila gue sebagai konsultan politik dari 3 orang ini gitu. Nah jadi kalau gue jadi konsultan politiknya Pak Prabowo sih, pertanyaan gue adalah bagaimana caranya angka yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini bisa digunakan untuk mendapatkan wakil yang memiliki gerbong politik yang kuat gitu. Jadi gue sebagai konsultan politik pasti udah tahu Pak Prabowo ini udah sering ikut pertandingan. Jadi karena saking seringnya ikut, makanya angka elektabilitasnya juga begitu paling tinggi dan udah solid di angka 20%-an. Nah kemudian gue akan menggunakan angka itu untuk bagaimana untuk melakukan transaksi dengan partai-partai lain yang mengisi dan dapat menambah jumlah perolehan suara di dalam pemilu nanti gitu. Jadi tentunya adalah partai-partai yang memiliki kekuatan politik yang besar ya. Ini dalam hal ini tentunya PDIP yang menjadi target Pak Prabowo gitu. Dan melihat situasi hari ini ya juga Pak Prabowo juga bukan pilihan utama juga bagi PDIP untuk berkoalisi. Karena melihat opsi-opsi yang sangat terbuka, banyak pihak juga yang ingin berkomunikasi dengan PDIP gitu. Jadi kalau gue jadi orang think tank atau konsultan politiknya Pak Prabowo, di otak gue adalah bagaimana caranya angka yang dimiliki Pak Prabowo itu bisa digunakan untuk meyakinkan pihak lain untuk berpasangan dengan Pak Prabowo, yang mana target utamanya adalah partai yang memiliki kekuatan politik besar. Dalam hal ini yaitu PDIP gitu, atau mungkin Nasdem gitu misalnya. Gerindra Nasdem agak aneh sih, agak janggal, tapi
gimana pun Nasdem punya kekuatan politik yang juga besar gitu. Karena 2 periode menjadi pendukung utama dari kekuasaan. PKB gitu misalnya. Juga tentu paling atas PDIP, kedua itu Golkar, Nasdem gitu. Targetnya itulah gitu. Nah yang kedua nama Ganjar Pranowo. Ini kalau gua jadi konsultan politiknya ya juga di otak gua gitu ya. Nama Pak Ganjar ini bagaimana caranya ini menjokowikan Pak Ganjar, yaitu mendesak PDIP agar tidak punya pilihan lain. Jadi di tahun 2014 dulu Pak Jokowi itu muncul dengan situasi membuat PDIP tidak punya pilihan lain selain mencalonkan Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi nggak dicalonin, ini PDIP nggak mungkin menang pemilu. Jadi Jokowi presiden, PDIP menang gitu. Nah, bagaimana di 2024 ini situasi itu mampu harus di-create ulang gitu. Tetapi sayangnya momentumnya tidak terlalu mengenakan gitu ya. Jadi memang di 2014 kalau nggak pilih Pak Jokowi ya pilihannya Pak Prabowo, cuma 2 itu nama yang berada di dalam tier 1 waktu itu. Tapi sekarang ada 3 nama, jadi suaranya terbelah 3 gitu ya. Jadi memang pada akhirnya tidak ada satu kandidat yang benar-benar menonjol dan satu kandidat yang benar-benar mencolok gitu. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan kepada Pak Ganjar, apakah dengan elektabilitas yang dimilikinya hari ini itu bisa digunakan untuk menjadi daya tawar ke PDIP, atau di sisi lain ini menjadi transaksi atau daya tawar ke partai-partai lain yang mungkin aja membuat Pak Ganjar harus keluar dari PDIP gitu. Ya tentunya yang ditarget adalah partai-partai yang mungkin masih satu tier sama PDIP walaupun bukan peringkat pertama gitu. Nah jadi memang angka yang dimiliki oleh Pak Ganjar dan ini masih mungkin untuk naik terus gitu. Karena yang kita tahu bahwa Pak Ganjar masih berada di Jawa Tengah, tidak terlalu banyak bergerak ke seluruh Indonesia seperti Pak Prabowo yang udah ikut pemilu berkali-kali dan udah keliling Indonesia, punya partai politik juga. Nah ternyata angkanya nggak jauh-jauh beda sama Pak Ganjar yang bukan ketua partai, belum keliling Indonesia, masih lebih banyak di Jawa Tengah berfokus gitu. Nah ini harus menjadi momentum buat Pak Ganjar juga gitu ya. Apakah dia masih bisa meloncat? Dia ingin menyampaikan kepada PDIP, saya ini belum segila itu kerjanya, masih banyak di Jawa Tengah gitu. Nah jadi peluang Ganjar untuk naik secara eksponensial sih masih mungkin ya, karena mengingat tadi bahwa belum banyak gerakan-gerakan politik yang dilakukan gitu, masih banyak terfokus di Jawa Tengah gitu. Nah yang ketiga ada nama Anies Baswedan. Nah Anies Baswedan ini menurut gue adalah calon yang paling sedikit pengalaman elektoralnya di sini. Jadi Pak Anies tuh baru ikut politik elektoral baru Pilkada DKI 2017 langsung menang. Namanya makin menasional ya, waktu 2014 jadi juru bicaranya Pak Jokowi, tapi tidak dia yang menjadi kontestan gitu. Nah sementara Pak Prabowo itu udah at least di Pilpres tuh udah 3 kali ikut. Pak Ganjar itu Pilgub tuh udah 2 kali ikut, dia pernah ikut Pileg juga gitu. Jadi nama Pak Anies ini adalah nama yang paling sedikit ujian elektoralnya gitu di antara nama-nama lainnya. Nah ketika dia paling sedikit ujian elektoralnya ya, baru menjadi gubernur belum 5 tahun gitu. Pas nanti Oktober baru 5 tahun, per hari ini belum 5 tahun. Dia udah bisa peringkat 3 gitu. Jadi ceritanya kira-kira itu gitu ya. Orang yang belum pernah sering ikut pemilu, jarang ikut pemilu, ya walaupun berada di pusaran politik nasional gitu, tetapi Pak Anies sudah bisa bersaing dengan orang-orang
yang punya partai politik, anggota partai politik, udah sering ikut pemilu, dia non parpol, udah bisa bersaing menempel ketat gitu. Bahkan sampai hari ini belum ada partai yang secara resmi untuk mendukung Pak Anies dalam Pilpres, juga belum ada gitu. Nah, baru 1 periode jadi gubernur, udah bisa nempel orang-orang ini. Nah, ini menjadi sebuah daya tawar yang menurut gua sangat luar biasa. Apabila ada 1-2 partai deal dukung Pak Anies, gua yakin itu angkanya akan bertambah lagi seperti halnya Pak Ganjar tadi. Apabila PDIP resmi mendukung Pak Ganjar gitu, angkanya pasti akan naik lagi karena selama ini ruang bermainnya masih lebih banyak di Jawa Tengah. Nah, Pak Anies juga begitu. Dia memang punya exposure nasional, tapi dia bukanlah seorang tokoh politik yang memiliki partai politik, yang mana di partai politik itu punya dukungan-dukungan yang loyal, dan juga dia bukan orang yang teruji secara elektoral seperti Pak Prabowo juga. Nah, ketika ada dukungan partai politik secara resmi, ya itu gue yakin loncatannya akan sangat luar biasa gitu. Nah, makanya kalau kita lihat sosok Anies dan Ganjar ini, ya menurut gue nih 2 produk yang berbeda. Kalau Pak Ganjar ini udah sering ikut kontestasi politik, Pak Anies ya baru 1 kali kan menjadi kontestan secara langsung gitu. Nah, namun ya itu tadi memang dengan keterbatasan jam terbangnya, Pak Anies sudah sampai di level itu gitu loh. Nah, itu yang menjadi perlu perhatian gitu di elit-elit partai politik. Ya gue pun juga kalau misalnya sebagai konsultan Pak Anies misalnya, itu perlu diperhatikan gitu ya. Dengan baru ikut sekali kontestasi pemilu aja dia udah bisa di level itu gitu. Gak punya loyalis di partai politik, gak punya geng di partai politik, gak pernah punya sentuhan sama partai politik, udah bisa di angka segitu. Ya lu kan kalau mau bikin best talent, ngumpulin best talent di bidang politik, ya lu harus bikin partai politik. Kalau lu mau ngumpulin best talent di bidang kampanye, lu harus ikut pilpres gitu. Nah, jadi ini hal yang gue lihat dari sosok Pak Anies. Apabila dia dapat dukungan partai yang mencukupi untuk bertarung di dalam pemilu, dia akan semakin naik lagi suaranya. Yang suara yang kecil-kecil di bawah tadi, yang capres-capres tier 2, tier 3 itu pasti akan kemudian akan suaranya akan memilih gitu ke Pak Anies, Pak Ganjar gitu. Ya, tapi kita lihat aja dalam situasi ke depan ini. Tapi menurut gua cerita Pak Anies itu adalah cerita ini orang yang minim pengalaman, minim kontestasi, tapi sudah bisa di level ini. Apalagi kalau diberi kepercayaan pasti loncatannya lebih tinggi. Narasi konsultannya kayak gitu kira-kira. Kalau Pak Ganjar ya, PDIP ini kayaknya nggak punya pilihan lain untuk memenangkan pemilu lagi. Ya kasih gua aja gitu. Nah, sementara Pak Prabowo ya, gue udah sering ikut pemilu, angka gue udah pasti segini, ya gue tinggal butuh sebuah kekuatan politik besar yang bisa backup gue gitu. Ya, agar popularitas dan elektabilitas gue di akar rumput dapat diamankan oleh sebuah kekuatan politik yang solid juga gitu, yang udah teruji dan memenangkan satu kontestasi ke kontestasi lain. Gitu aja, sampai jumpa di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.